kok effortless ya, kayak tidak memaksa saya untuk memaafkan. Ini terjadi begitu mudah. Dan ini membuat saya penasaran, pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa di TRE. Bagaimana sampai ada TRE di Indonesia? Nah, TRE Indonesia dimulai dari ketika saya mencari penyelesaian masalah di dalam diri saya. Saya memiliki sebuah kemarahan yang bertahun-tahun tidak selesai. Saya sudah mencoba berbagai cara, belajar ikhlas, dibantu oleh beberapa teman dengan berbagai macam teknik, tetapi itu masih sangat tidak bisa membantu. Dan secara agama saya diajarkan untuk memaafkan, dan saya mencoba memaafkan, tapi saya masih belum bisa move on. Saya sungguh beruntung ketika saya pergi ke Singapura, ada training selama 9 bulan, dan 9 bulan itu 3 hari kami datang ke sana, PR-nya 3 bulan. Nah, PR-nya itu banyak tuh sampai susah tidur karena banyak banget. Di 3 hari yang pertama, di hari terakhir, salah satu trainernya adalah trainer TRE juga. Dan kami hampir ada 60 orang dari seluruh dunia diajarkan senamnya TRE, tapi tidak ada penjelasan. Jadi ketika itu sudah selesai programnya, dan dia minta kita punya waktu lebih kurang setengah jam. Yang mau stay, stay. Yang mau pulang, pulang. Saya mau tahu, jadi saya stay. Dan kami diajarin senam, kemudian kami tiduran. Pada saat tiduran, saya melihat beberapa teman saya di samping kiri kanan bergetar. Saya sendiri tidak bergetar. Lalu saya sengaja melirik ke atas, ke bawah, semuanya bergetar. Bahkan saya bangun melihat kepalanya naik gitu, melihat kiri kanan yang agak jauh, pada bergetar. Tapi saya sendiri tidak bergetar. Nah, pada saat itu saya berpikir, mereka getar-getar supaya trainernya senang. Lalu tidak ada penjelasan juga, dan saya pulang ke Indonesia. Ngerjain tugas yang 3 bulan itu. Dan kami datang lagi di 3 hari yang kedua. Di hari ketiga, hari terakhir itu, lagi-lagi trainernya adalah Chris Basley, trainer TRE pertama saya. Dia kembali mengajak kami untuk senam, lalu kami ikutlah senam dan tiduran. Pada saat itulah tubuh saya mulai bergetar. Yang ada di pikiran saya adalah, 3 bulan yang lalu mereka getar beneran, bukan dibuat-buat, bukan hanya untuk nyenangin trainernya, tapi benar-benar bergetar. Tapi tidak ada penjelasan sama sekali. Lagi-lagi kami pulang dan kami anggap itu biasa aja, cuman selingan. 1,5 tahun setelah itu benar-benar ada training TRE di Singapura. Nah, karena suka belajar saya datang lagi ke Singapura, dan pada saat itu saya merasa getaran di betis, naik ke paha, kemudian ke perut dan sampai ke dada. Pada saat saya bergetar di dada itu saya mulai merasakan ada emosi. Dan pelan-pelan saya menyadari itu ada kemarahan yang cukup dalam. Dan terus naik sampai ke tenggorokan, dan saya pengen melepaskan dalam bentuk teriak karena rasanya pengen dilepasin. Maka ketika saya teriak, saya merasa plong dan lega. Itu ibarat batu yang menghimpit di dada saya, itu kayak lepas. Nah, pada saat itu saya merasa tenang, rileks, kemudian lega, plong. Kalau kita istilahnya plong. Sesaat setelah itu masuklah wajah teman saya yang punya masalah dengan saya. Yang ada di pikiran saya adalah, kenapa dia? Kenapa tidak orang lain? Kenapa dia yang muncul? Tentu saja saya tidak telepon dia dari Singapura. Karena sebelumnya saya sudah memutuskan untuk memaafkan dia. Dan saya telepon, dengar suara dendam naik lagi. Saya marah lagi gitu. Jadi saya agak bingung. Karena apa? Kayak jelimet banget hidupnya. Satu sisi saya bilang, saya sudah memaafkan. Tapi begitu dengar suara dia, marah lagi. Ini ada yang salah. Nah, setelah pulang dari Singapura, sekitar 1-2 minggu kemudian, saya telepon teman saya. Karena bagaimanapun saya ingin hidup menjadi lebih indah, lebih rileks, tidak ada musuh, dan tidak ada ganjelan dalam diri saya.
saya telepon dalam rangka ingin menjalin kembali persahabatan. Nah, kami telepon lebih kurang 7 menit. Di 7 menit itu kami bisa saling ngomong sederhana, lucu-lucuan, dan saling mengejek sama seperti dulu ketika kami sedang bersahabat ketika mahasiswa. Begitu saya tutup telepon, saya merasa kok effortless ya, kayak tidak memaksa saya untuk memaafkan. Ini terjadi begitu mudah. Dan ini membuat saya penasaran, pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa di TRE. Itu membuat saya terbang ke Singapura, ngambil sertifikasi level 1, lulus, kemudian ngambil sertifikasi 2. Nah, dalam proses itu, saya mendengar bahwa ada training advance course dari Dr. David Berceli, tapi di Phoenix, Arizona, Amerika. Dan pada saat itu, saya mau tahu sedalam-dalamnya karena saya mau serius mengetahui soalnya apa sih TRE ini. Maka saya mencari sumbernya. Saya pergi sampai ke sana, ternyata orang Asia cuma saya sendiri. Sisanya orang Eropa dan orang Amerika. Nah, 8 hari full saya belajar sama Dr. David Berceli dari awal sampai akhir. Dan sejak itu saya memutuskan bahwa TRE harus dipelajari oleh semua orang Indonesia. Kenapa? Karena TRE itu begitu simple, begitu direct, mudah dilakukan. Siapapun itu tidak perlu memikirkan masalah kita, tak perlu cerita masalah kita, tidak perlu menggunakan obat-obatan, dan itu alami datang dari tubuh kita. Dan yang paling menarik adalah cukup 1 kali belajar akan membuat orang itu mandiri dan bisa melakukannya seumur hidup. Inilah yang membuat saya bergairah menyebarkan TRE di Indonesia. Tetapi teman-teman, ketika pertama kali saya membawa TRE di Indonesia, tidak ada yang menggubris karena orang melihat ini apa itu, orang nggak tahu. Akhirnya saya melakukan promosi ke mana-mana, bahkan menggunakan radio, dan yang datang 1-2 orang. Tapi saya tidak berhenti karena saya percaya ini hanya masalah waktu. Saya perlu mengedukasi masyarakat bahwa mari kita kembali ke cara yang alami, yang natural, yang bisa membantu kita lepas dari masalah yang tak semestinya kita alami. Nah, mulailah akhirnya kita mendapatkan testimoni dan akhirnya mulai berkembang dengan sangat pesat. Jadi 2013 sampai 2017 ya, 2016 kita mulai melakukan duplikasi, menciptakan provider baru dibantu oleh trainer saya Chris Basley. Jadi sampai 2017 karena trainer baru ini belum selesai, saya jalanin sendiri keliling 15 kota di Indonesia. Nah, kemudian sejak 2017 dari Indonesia sudah dibantu oleh beberapa orang. Sampai saat ini dari Indonesia sudah lebih dari 1000 angkatan baik offline maupun online. Dan akhirnya karena kami menyadari powerfulnya dampak yang ditimbulkan oleh TRE, kami mulai ada gerakan sosialnya. Jadi kita bilang TRE Indonesia Peduli. Kami sempat terbang ke Semarang membantu para suster Katolik untuk lepas dari beban-beban, dan itu semua dilakukan secara gratis karena itu sifatnya sosial. Kemudian kita juga sempat melakukannya ke Lombok. Jadi kami terbang ke Lombok kemudian melakukan trauma healing ya untuk korban gempa yang di sana. Dan setelah Dr. David kami undang ke Indonesia, ada event TRE di Jakarta dan event TRE Advance di Bali. Dan kami menghadirkan 77 peserta dari 23 negara. Dan Dr. David bilang, Hindra kamu harus dekat-dekat saya. Kita kalau makan cari tempat duduk yang dimana berdua. Nggak ada kursi ketiga atau keempat. Supaya saya bisa konsentrasi makan. Karena biasanya begitu training selesai, itu banyak yang nanya. Tapi nanya pada saat lagi makan dan sebagainya. Dan saya butuh istirahat. Maka saya selalu menempel dengan Dr. David dan akhirnya saya banyak dapat belajar dari Dr. David. Dari pembicaraan itu, Dr. David menyampaikan sebuah ide untuk saya mulai membangun yayasan
karena yayasan ini bisa membantu lebih banyak orang. Nah, mulai dari sana 9 bulan setelah itu, tepatnya 1 September 2019, angka bagus 1919, akhirnya berdirilah Saka Foundation. Saka Foundation pada saat berdiri, kita sempat melakukan kepada guru-guru yang ada di Riau Kepulauan, di Daik Lingga ya, kampung halaman saya, Daik Lingga, Davao Singkep, Tanjung Pinang, Batam. Kemudian kami sempat ke Semeru, kemudian kami pernah mengajarkan TRE ke 300 Brimob yang akan diterjunkan ke Poso dan juga di Nusa Kambangan. Dan terakhir kami pergi ke Cianjur. Kami bisa merasakan bahwa pasca trauma, ketika bencana alam sudah lewat, semua bantuan-bantuan kemanusiaan sudah dapat. Satu yang paling penting, yaitu mereka melepaskan trauma. Semoga perjalanan TRE dan Saka semakin banyak menyentuh orang-orang di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Terima kasih, saya Hindra Gunawan, founder TRE Indonesia, Global TRE Provider dan Global TRE Trainer. Sampai jumpa.